Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak Erik Rai Ramadan, SPDI, dalam pelajaran fikih dengan tema Toharoh, kelas 7 SMP IT Al Yasmin Bogor. Baik anak-anak, apa kabarnya semuanya? Mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan dan semangat untuk mengikuti pelajaran fikih pada hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran fikih, marilah kita sama-sama berdoa dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik anak-anak kelas 7. Tema hari ini yaitu Toharoh di bab 1. Mari kita mulai materi pada hari ini dengan memulai menjelaskan pengertian Toharoh. Menurut bahasa, Toharoh adalah bersih, kebersihan, atau bersuci. Sedangkan menurut istilah, Toharoh adalah kegiatan bersuci dari najis dan hadas, sehingga diperbolehkan mengerjakan ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Apa arti najis dan apa yang dimaksud dengan hadas nanti akan kita jelaskan di slide berikutnya. Baik anak-anak, kita sekarang akan membahas dalil atau ayat Al-Quran yang membahas tentang Toharoh. Ada dua. Yang pertama, Quran surat Al-Mudassir ayat 4-5 yang artinya, dan bersihkanlah pakaianmu dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Dalil yang kedua, Quran surat Al-Baqarah ayat 222 yang artinya, sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Nah, ini dalil tentang Toharoh. Baik anak-anak, sekarang kita akan membahas alat-alat yang digunakan untuk bersuci. Apa saja? Mari kita lihat alat-alat yang dipergunakan bersuci ada dua macam, yaitu air dan bukan air. Jadi alat-alat untuk bersuci itu ada dua, yaitu air dan bukan air. Lalu ada 7 macam air yang dapat digunakan untuk bersuci, yaitu 1. Air hujan, 2. Air laut, 3. Air sungai, 4. Air sumur, 5. Air dari mata air, 6. Air salju atau air es, 7. Air embun. Nah, ini 7 macam air yang dapat digunakan untuk kita bersuci. Kemudian, alat bersuci yang bukan air terdiri dari debu dan benda-benda kesat seperti batu, kayu, kertas, dan lain-lain. Jadi, selain air, kita juga bisa bersuci dengan debu dan benda-benda kesat yang lainnya seperti batu, kayu, kertas, dan lain-lain.
Baik anak-anak, sekarang kita akan membahas macam-macam air ditinjau dari hukumnya. Ada 4 macam. Yang pertama, air mutlak atau tohir mutohir, suci dan mensucikan. Apa itu air mutlak? Air mutlak adalah air yang masih asli, belum tercampur dengan sesuatu benda lain dan tidak terkena najis. Contohnya, air laut, air hujan, dan lain-lain. Hukumnya suci dan dapat mensucikan. Jadi, air mutlak ini bisa kita pergunakan untuk bersuci, untuk berwudu, dan untuk mandi. Yang kedua, air makruh, yaitu air musyammas. Air musyammas adalah air yang dipanaskan pada terik matahari dalam tempat logam yang dibuat dari seng atau besi, tembaga, baja, aluminium yang masing-masing benda logam itu berkarat. Hukumnya makruh, sebaiknya tidak dipakai, dikhawatirkan dapat menimbulkan penyakit. Jadi air musyammas ini air yang dipanaskan pada terik matahari dalam tempat logam. Nah, bagaimana menggunakan air musyammas ini? Hukumnya makruh. Apa itu makruh? Makruh itu dibenci, tidak disukai. Nah, sebaiknya tidak dipakai. Kenapa? Dikhawatirkan dapat menimbulkan penyakit. Baik anak-anak, yang ketiga ada air mustakmal atau tohir ghairu mutohir, suci tidak mensucikan. Yang dimaksud dengan air tohir ghairu mutohir ialah air ini hukumnya suci tetapi tidak dapat untuk menyucikan. Air ini ada 3 macam. 1. Air suci yang dicampur dengan benda suci lainnya sehingga berubah salah satu sifatnya, berubah warna, berubah rasa atau baunya. Contoh, air kopi, air teh, dan lain-lain. Jadi kita tidak bisa menggunakan berwudu atau mandi bersuci dengan air kopi. Tidak diperbolehkan, tidak sah juga kita wudu dengan air teh dan lain-lain. Kemudian yang kedua, air suci yang sedikit yang kurang dari 2 kulah. 2 kulah itu kurang lebih 216 liter dan sudah dipergunakan untuk bersuci walaupun tidak berubah sifatnya. Misalkan ada air kurang dari 216 liter. Nah, air ini sudah kita gunakan untuk wudu. Nah, maka air yang sudah air bekas ini yang tidak sampai 216 liter tidak boleh kita gunakan lagi untuk berwudu. Kemudian yang ketiga, air buah-buahan. Nah, contoh air kelapa, air tebu, air apa lagi? Air buah-buahan ya. Kemudian air yang ada di dalam pohon, misalnya pohon bambu dan lain-lain. Jadi kita tidak diperbolehkan, tidak sah hukumnya kalau berwudu dengan air tebu ya. Kita tidak diperbolehkan berwudu dengan air apa? Air kelapa dan lain-lain. Baik anak-anak, selanjutnya ada yang keempat, yaitu air mutanajis atau air bernajis. Apa itu air mutanajis? Air mutanajis adalah air yang terkena barang najis. Jika air sedikit volumenya, jadi sedikit ini, ukurannya tidak mencapai 2 kulah. Jadi 2 kulah tadi berapa liter anak-anak? Jadi tadi ya, 2 kulah itu adalah kurang lebih 216 liter. Kemudian air yang 2 kulah ini terkena najis. Nah, misalkan air ini yang
kurang dari 2 kula ini kejatuhan bangkai tikus misalkan, maka otomatis air itu mutanajis, walaupun zat airnya tidak berubah, walaupun airnya ini tidak bau, tidak berubah warnanya, tapi karena dia sedikit, tidak lebih dari 216 liter, maka tidak diperbolehkan untuk dipakai. Sebaliknya, jika airnya banyak, lebih dari 2 kula, terkena najis, maka air tetap suci, kecuali air tersebut berubah warna dan zatnya. Jadi, kalau airnya itu lebih dari 2 kula atau lebih dari 216 liter, ketika dia terkena bangkai tikus misalkan, dan airnya itu tidak berubah warna, tidak berubah baunya, maka tetap air itu air suci dan masih bisa kita gunakan untuk bersuci kalau airnya itu tidak berubah sifatnya. Baik anak-anak, sekarang kita akan membahas tentang najis dan cara membersihkannya. Pertama, pengertian najis. Apa itu najis? Najis adalah suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci seperti sholat dan tawaf. Kemudian kita bahas macam-macam najis. Yang pertama, najis mukhaffafah atau najis ringan. Yang termasuk najis mukhaffafah ialah air kencing anak laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan dan minum sesuatu kecuali ASI. Jadi yang pertama yang termasuk najis mukhaffafah ialah air kencing anak laki-laki. Jadi kalau anak kencing perempuan bukan ya. Jadi hanya air kencing anak laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan makannya atau minumnya hanya ASI. Nah, cara membersihkan apabila kita terkena air kencing anak laki-laki ialah cukup dengan memercikan air yang tidak dituntut percikan itu sampai menimbulkan air mengalir. Jadi hanya kita basuh dengan air, nggak usah memakai air yang mengalir. Macam-macam najis yang kedua adalah najis mutawassitoh atau najis sedang. Nah, yang termasuk najis mutawassitoh ialah A. Bangkai binatang darat yang berdarah. Apa itu bangkai? Jadi bangkai itu adalah matinya hewan tanpa disembelih. Contohnya bangkai ayam mati tanpa disembelih, itu jadi bangkai. Kambing mati tanpa disembelih jadi bangkai. Nah, yang tidak termasuk najis di sini ialah bangkai belalang dan ikan. Jadi kalau bangkai belalang dan ikan itu tidak najis. B. Darah, semua macam darah. C. Nanah. D. Muntah, ya, muntah bayi, muntah orang dewasa itu najis. E. Kotoran manusia dan kotoran binatang, ya. Kotoran ayam, kotoran bebek, kotoran manusia itu najis. Kemudian F. Arak, ya, atau semua minuman keras itu najis. Nah, cara menghilangkan najis mutawassito ialah dengan menghilangkan najis tersebut dan membasuhnya dengan air sampai hilang warna, rasa, dan bau. Jadi cara menghilangkan, contohnya cara menghilangkan darah nempel di baju kita. Nah, jadi cara membersihkannya adalah dibasuh dengan air, ya, dibasuh dengan air sampai hilang ya warnanya, rasanya, dan baunya itu sampai hilang bersih, baru itu baju kita bersih dari najis darah.
Baik, selanjutnya macam-macam najis yang ketiga adalah najis mughallazoh atau najis berat. Yang termasuk najis mughallazoh ialah air liur serta kotoran anjing dan babi. Jadi yang termasuk najis mughallazoh atau najis berat adalah air liur, kotoran hewan anjing dan babi. Nah, bagaimana kalau kita terkena air liur anjing? Bagaimana cara membersihkannya? Cara mensucikannya ialah dengan mencuci najis tersebut dengan air sebanyak 7 kali. Salah satu diantaranya dengan memakai debu yang suci. Jadi cara membersihkannya adalah dengan dibasuh dengan air bersih sebanyak 7 kali. Dan di antara 7 kali itu selingi dengan menggunakan debu yang suci. Anak-anak semuanya, sekarang kita masuk ke materi hadas dan tata cara toharohnya atau tata cara membersihkannya. Pertama kita bahas dulu pengertian hadas. Hadas ialah keadaan tidak suci bagi seseorang sehingga menjadikannya tidak sah dalam melakukan ibadah tertentu. Nah, itu pengertian hadas. Jadi hadas itu adalah keadaan seseorang yang tidak suci. Nah, macam-macam hadas. A. Hadas kecil. Apa itu hadas kecil? Keadaan seseorang tidak suci. Supaya ia menjadi suci, maka harus wudu. Atau jika tidak ada air, atau ada halangan, diganti dengan tayamum. Hal-hal yang menyebabkan seseorang berhadas kecil ialah 1. Keluarnya sesuatu dari kobul dan dubur. Ya, keluar sesuatu dari kemaluan atau dan dubur. Yang kedua, kehilangan akalnya disebabkan mabuk, gila, atau sebab lain seperti tidur. Yang ketiga, persentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya tanpa ada batas yang menghalanginya. Jadi yang ketiga adalah kulit laki-laki dan kulit perempuan yang bukan saudara bersentuhan. Yang keempat, karena menyentuh kemaluan, baik kemaluannya sendiri maupun kemaluan orang lain dengan telapak tangan atau jari. Baik, selanjutnya hadas besar. Apa itu hadas besar? Hadas besar adalah keadaan seseorang tidak suci. Supaya ia menjadi suci, maka harus mandi atau jika tidak ada air atau ada halangan, diganti dengan tayamum. Hal-hal yang menyebabkan seseorang berhadas besar ialah 1. Bertemunya dua buah kelamin laki-laki dengan perempuan atau bersetubuh, baik keluar mani ataupun tidak. Yang kedua, keluar mani, baik karena mimpi atau sebab lain. Yang ketiga, meninggal dunia. Yang keempat, haid. Yang kelima, nifas. Nifas itu seorang ibu ketika sesudah melahirkan. Yang keenam, wiladah. Wiladah adalah ketika melahirkan anak. Nah, itu sebab-sebab seseorang berhadas besar atau hal-hal yang menyebabkan seseorang berhadas besar. Baik anak-anak kelas 7 yang Bapak banggakan, tadi sudah kita bahas materi ya terkait toharoh. Nah, sekarang sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini,
kita semua akan mengadakan evaluasi untuk menambah ya pemahaman kalian terkait materi yang sudah diajarkan. Evaluasinya, jawablah pertanyaan di bawah ini. 1. Apa yang dimaksud dengan toharoh? Ya, jelaskan apa yang dimaksud dengan toharoh. Yang kedua, sebutkan macam-macam air ditinjau dari hukumnya. Tidak usah dijelaskan, hanya disebutkan. Jadi hanya menyebutkan macam-macam air ditinjau dari hukumnya. Yang ketiga, sebutkan macam-macam najis. Tidak usah dijelaskan, hanya sebutkan saja macam-macam najis. Yang terakhir, yang keempat, jelaskan pengertian hadas besar dan hadas kecil. Jadi, tolong kalian jelaskan apa itu hadas besar dan hadas kecil. Nah, NB, jawaban ditulis di buku tulis, lalu difoto dan kumpulkan di Google Classroom. Selamat mengerjakan dan terima kasih. Baik, anak-anak, marilah kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.